Israel bertekad melanjutkan perang di Gaza dan memusnahkan kelompok Hamas. Padahal dalam peperangan tersebut, Israel justru mengalami kerugian mencapai 3,9 triliun per hari. Bahkan Israel disebut-sebut akan bangkrut jika tetap melanjutkan perang dengan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Menurut Bezalel, akibat perang di Gaza, anggaran nasional 2023 hingga 2024 sudah tidak lagi relevan. Dalam siaran radio Angkatan Darat, ia mengaku belum memiliki penilaian mengenai dampak tidak langsung, terutama pada perekonomian yang sebagian lumpuh akibat mobilisasi massa cadangan militer dan juga serangan roket Palestina yang ekstensif. Namun menurutnya hal itu akan membuat Israel mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, Israel mengajukan bantuan kepada Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Ia pun menggambarkan revisi S&P Global ke bawah yang diterbitkan juga tampak mengkhawatirkan. Bezalel pun melihat tidak adanya antisipasi defisit besar Israel meskipun terjadi krisis. Perusahaan teknologi terkemuka Cina, Alibaba dan Baidu, menghapus nama Israel dari peta digital mereka. Dalam peta terbaru itu, hanya menampilkan nama Yerusalem tanpa Palestina maupun Israel. Langkah ini dilakukan setelah Cina dibanjiri dengan anti-Semit, menyusul perang antara Israel dan kelompok militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Baidu dan Alibaba tidak lagi menyebut nama negara Zionis itu. Peta online Baidu membatasi perbatasan Israel yang diakui secara internasional. Hal yang sama pun dilakukan untuk wilayah Palestina dan kota-kota utama lainnya. Dua perusahaan teknologi Cina itu sejauh ini belum memberikan penjelasan di balik penghapusan nama Israel. Sejak perang Israel dan Hamas terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023, pandangan antisemit telah membanjiri Cina. Seorang komentator nasionalis terkemuka Cina menulis komentar agar Barat tidak mendorong pihak lain. Media Cina juga menegur Amerika Serikat lantaran berada di sisi yang salah dalam sejarah Gaza. Presiden Cina sendiri yakni Xi Jinping telah memberikan dukungannya untuk rakyat Palestina. Ia menekankan perlunya memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB. Xi Jinping juga menuturkan Cina mendukung solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, yang mana Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara, perang terbuka mulai merembet ke Lebanon dan mulai membuat warga khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok bersenjata Lebanon dan Israel telah melancarkan serangan lebih jauh ke wilayah masing-masing. Serangan ini merupakan peningkatan dari pertempuran sebelumnya yang hanya terbatas di wilayah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Serangan-serangan tersebut terutama menargetkan pos-pos militer dan pejuang, meskipun ada beberapa korban sipil. Kemudian, saudara, sebagian besar desa di Lebanon yang menjadi lokasi baku tembak telah kosong dari penduduk. Beberapa dari mereka banyak yang melarikan diri ke markas Hizbullah di pinggiran ibu kota Beirut, dan daerah tersebut merupakan daerah yang masih aman untuk saat ini. Warga Lebanon, saudara, khawatir perang terbuka antara Hizbullah dengan Israel merembet ke Lebanon yang mungkin terjadi jika kondisi peperangan tidak terkendali. Sebuah petisi online yang telah ditandatangani oleh 8.939 orang menyerukan kepada pemerintah Lebanon agar tidak terseret ke dalam perang. Meski begitu, beberapa warga juga mendukung Lebanon mengambil sikap yang lebih agresif akibat tingginya angka kematian akibat serangan Israel di Gaza. Militer Israel melaporkan bahwa pasukannya berhasil membebaskan seorang tentara wanita tawanan kelompok perlawanan Palestina selama serangan darat di jalur Gaza. Tentara tersebut, yang diidentifikasi sebagai Ori Megidis, diculik oleh kelompok bersenjata Hamas yang mengamuk di komunitas Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober.
Sejak saat itu, dia telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan baik-baik saja, tulis pernyataan resmi militer Israel Selasa tanggal 31 Oktober. Namun klaim Israel membebaskan sandera dibantah kelompok perlawanan Palestina. Melalui video, juru bicara Saraya Al-Quds, Abu Hamzah menyebut wanita tersebut tak pernah disandera. Mereka mulai menyebarkan propaganda dan kebohongan untuk meningkatkan moral pasukannya di lapangan. Abu Hamzah juga menyebut faksi perlawanan di Palestina masih eksis dan berhasil membendung serangan darat Israel. Kami mengerti jika mereka menyebarkan propaganda untuk motivasi prajuritnya, kata Hamzah. Wartawan Lebanon, Hussein Mortada menjelaskan di akun X bahwa wanita yang diklaim dibebaskan tentara Israel selama operasi darat adalah tentara Israel yang terpisah dari unitnya beberapa waktu lalu. Nama Ori Megidis juga tidak tercantum dalam manifest daftar sandera yang dirilis militer Israel jauh hari sebelumnya. Tanggal 12 Oktober Ori Megidis masih mengunggah gambar di Facebook pribadi sebelum kemudian dihapus. Konflik Israel vs Hamas memasuki hari 25, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Upaya diplomatik lewat forum PBB belum menemukan hasil signifikan untuk menghentikan perang dan menyelamatkan warga sipil dari dua kubu yang berperang. Kemarin, Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata di Gaza dan menyebutnya tidak akan pernah terjadi. Menurutnya, gencatan senjata sama saja dengan menyerah kepada Hamas. Sekutu Israel yakni Amerika Serikat juga menolak gencatan senjata. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby kemudian menambahkan perlu adanya jeda pertempuran untuk memasukkan bantuan ke Gaza. Ketika pasukan Israel bertempur melawan pasukan Hamas di dalam wilayah Palestina yang sempit dan mengirimkan tank-tank ke pinggiran kota Gaza, kekhawatiran akan meluasnya krisis kemanusiaan semakin meningkat. Kirby mengatakan Amerika Serikat yakin bisa meningkatkan jumlah truk bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir menjadi sekitar 100 truk per hari. Sementara itu, Saudara, Kepala Badan Anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan kerugian perang yang sebenarnya akan diukur pada kehidupan anak-anak. Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengatakan lebih dari 420 anak-anak terbunuh atau terluka di Gaza setiap harinya. Angka-angka tersebut seharusnya membuat terguncang. Ia juga menambahkan jumlah itu bertambah cepat dengan pelanggaran berat yang merajalela yang dilakukan terhadap anak-anak. Catherine kemudian menambahkan lebih dari 3.400 anak-anak Palestina telah terbunuh di Gaza dan lebih dari 6.300 anak-anak terluka sejak 7 Oktober lalu. Angka tersebut berdasarkan Kementerian Kesehatan wilayah itu. Jet tempur pasukan pertahanan Israel IDF melakukan serangan terhadap infrastruktur militer di dalam wilayah Suriah pada Senin 30 Oktober 2023. Namun terkait dengan serangan itu, militer Israel tak membeberkan rincian secara detail. Kendati demikian, lembaga penyiaran publik Israel Kan News menyatakan bahwa serangan tersebut terjadi di dekat kota Dara, Suriah Selatan. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut Israel menargetkan dua posisi angkatan bersenjata Suriah di pedesaan Dara. Akibat serangan itu menyebabkan beberapa kerugian material. Adapun pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights menyatakan bahwa Israel menargetkan posisi tentara, termasuk sebuah batalion artileri di Provinsi Dara sebagai tanggapan atas penembakan di dataran tinggi Golan yang diduduki di dekatnya. Seperti diketahui selama beberapa pekan terakhir, kekhawatiran semakin meningkat terkait dampak regional dari perang Israel terhadap Hamas di Gaza. Mengingat terjadi serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Bahkan baku tembak antara Hizbullah dan pasukan Israel di perbatasan Lebanon juga meningkat sejak konflik Gaza dimulai. Adapun operasi darat militer Israel yang diluncurkan pada Minggu 29 Oktober 2023 malam dilakukan dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon.
Serangan darat dilakukan sebagai tanggapan atas tembakan roket musuh. Diketahui sejak serangan Hamas, kekerasan lintas batas terhitung telah menewaskan sedikitnya 61 orang di Lebanon. Dari puluhan korban tersebut, mayoritas merupakan pejuang Hizbullah. Lalu 4 warga sipil lainnya masuk dalam daftar antara para korban termasuk seorang wartawan. Sebagai informasi, imbas perang Hamas-Israel mencuat pada awal Oktober lalu. Hampir 29.000 orang telah mengungsi di Lebanon. Hal itu disampaikan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi. Sebanyak 30 roket Brigade Al-Qassam menghantam Netivot di Israel pada Senin 30 Oktober. Akibat serangan dari sayap militer Hamas itu, suara ledakan dan sirine terdengar meraung-raung di wilayah tersebut. Momen mencekam di Netivot itu terekam dalam sebuah video yang diduga diambil oleh seorang warga dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak roket bertaburan di atas langit Netivot. Suara ledakan bertubi-tubi pun terdengar sangat kencang. Brigade Al-Qassam sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasalnya serangan itu diluncurkan pada Senin pagi. Alhasil, sirine meraung-raung di kota tersebut serta di kota-kota sekitarnya, di wilayah Negev dan di sekitar perbatasan Gaza. Radio pasukan pendudukan Israel juga melaporkan bahwa Netivot dan daerah perbatasan Gaza menjadi sasaran sekitar 30 roket dalam serangan terbaru. Media Ibrani melaporkan serangan langsung di Netivot itu menyusul serangan roket di jalur Gaza. Pasukan militer Israel IDF dilaporkan mengerahkan pasukan ke jalur Gaza pada malam hari. Penambahan pasukan itu disebutkan merujuk pada perlawanan sengit dari para milisi perlawanan pembebasan Palestina. Militer Israel mengklaim dalam pertempuran pada Senin 30 Oktober, puluhan anggota milisi perlawanan dari Hamas terbunuh. Ia menjelaskan pengerahan pasukan tambahan itu terdiri dari berbagai unit termasuk pasukan infanteri, lapis baja, dan artileri. Dalam pembaruan informasinya, IDF mengklaim bisa membunuh 4 anggota terkemuka Hamas dalam beberapa jam terakhir. 4 petinggi terkemuka Hamas itu termasuk seorang komandan pasukan Angkatan Laut. Laporan itu menambahkan jika di antara mereka yang tewas adalah seorang komandan Angkatan Laut Hamas, seorang komandan unit rudal anti-tank, anggota di unit rudal anti-tank Hamas, dan anggota senior di Departemen Produksi Hamas. Sementara itu dikutip dari kantor berita Haaretz, pada hari perang ke-22 Israel-Hamas, dilaporkan warga jalur Gaza mengabarkan serangan yang terjadi pada Jumat malam terasa lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Selain itu, IDF telah mengirim surat ke kantor berita internasional bahwa mereka tak bisa menjamin keamanan para jurnalis yang masih bertahan di Gaza. IDF disebut membalas dengan menyatakan pihaknya menargetkan serangan ke titik-titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas militer Hamas di seluruh Gaza. Sebelumnya, Reuters dan AFP mengeluarkan pernyataan terkait kekhawatiran atas keselamatan para jurnalis mereka di Gaza. Sementara itu, Direktur Berita Global AFP, Bill Cadwine, mengatakan organisasi beritanya telah menerima surat yang sama. Komite Perlindungan Jurnalis Global mengatakan setidaknya 27 wartawan telah terbunuh sejak perang Israel-Palestina baru-baru ini dimulai. Tetapi ada juga di Israel dan di Lebanon Selatan. Per 27 Oktober, menurut laporan terkini CPJ, 22 jurnalis yang merupakan warga Palestina, 4 warga Israel, dan 1 warga Lebanon telah terbunuh.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.